yang materi pekan lalu, apakah masih ingat kita membahas apa? Teks eksposisi. Iya betul, teks eksposisi. Alhamdulillah teman-teman ternyata masih mengingatnya. Ada yang tahu apa itu teks eksposisi? Ada yang ingin menjawab? Boleh tidak? Silahkan. Teks eksposisi adalah sebuah bentuk kata atau tulisan yang membuat informasi maupun pengetahuan. Baik, betul. Tidak tepuk tangan atau tidak? Ya, ini adalah teks yang mengandung informasi ya, tetapi tidak untuk mempengaruhi orang lain. Nah, yang selanjutnya ada kita hari ini akan membahas tentang teks pidato. Jika pekan lalu kita membahas teks eksposisi, maka pada hari ini kita akan membahas tentang teks pidato. Nah, di dalam teks pidato ini kita akan mempelajari tentang isi dari teks pidato itu sendiri, lalu akan mengidentifikasi struktur atau sistematika dari teks pidato. Jadi nanti selain kita akan menyimpulkan isi dari teks pidato atau menganalisis dari isi teks pidato, kita juga akan mengidentifikasi sistematika dari teks pidato agar kita semua dapat menyusun teks pidato dengan baik agar sesuai dengan struktur dan sistematikanya. Selanjutnya ada pembelajaran pada hari ini yang pastinya kita akan menjelaskan tentang apa itu teks pidato, lalu bagaimana struktur dari teks pidato itu sendiri. Nah, nanti setelah itu akan ada kalimat atau ada materi tambahan yang akan mendukung dari teks pidato yang akan dibuat. Ada kalimat efektif dan kalimat retoris, di mana kedua kalimat ini merupakan kalimat yang akan mendukung kita dalam membuat teks pidato. Nah, selanjutnya itu ada kita akan sama-sama menganalisis dari contoh dari teks pidato. Nah, setelah itu akan ada pembentukan kelompok. Jadi nanti kalian semua akan dibentuk dalam kelompok, entah itu terdiri dari 4 sampai 5 orang ataupun 2 sampai 3 orang untuk berdiskusi tentang teks pidato ini. Nah, nanti untuk setelah berdiskusi beberapa waktu, nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil dari diskusi atau hasil dari identifikasi mengenai teks pidato yang akan saya berikan. Seperti itu. Apakah dapat dimengerti? Baik, selanjutnya akan masuk kepada apa itu teks pidato dan bagaimana sistematikanya. Oke, kita mulai ya anak-anak. Sebelumnya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Apa kabarnya? Baik. Jadi, sesuai yang telah dijelaskan oleh Tasya, kita akan membahas tentang teks pidato. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, apakah kalian ada yang mengetahui apa itu teks pidato? Tidak tahu. Tidak, Ibu. Mungkin kalian pernah melihat ya, Pak Jokowi Presiden kita memberikan gagasannya atau pemahamannya di depan umum itu termasuk dalam teks pidato ya teman-teman. Terus kayak amanat pembina upacara itu juga termasuk ke dalam pidato. Jadi teks pidato adalah salah satu keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan berbicara. Menurut KBBI, pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Jadi di dalam teks pidato ini mengandung unsur ajakan dan arahan. Kadang kita mendengar teks pidato, orang berpidato, ada kata-kata yang maka dari itu baiknya untuk kita menjaga kebersihan agar tidak terjadinya bencana banjir. Pernah mendengar seperti itu? Nah, lalu boleh next. Ada struktur teks pidato. Yang pertama, pengenalan isu. Nah, di pengenalan isu ini ada pendahuluan, pernyataan, posisi, yaitu jadi kalau di dalam teks pidato, yang pertama itu pasti mereka akan pembicara itu akan bilang ke kita kalau misalkan mereka ini bakal ngasih pidato yang berjudul misalkan berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan mengenai pemilu 2024. Berarti isu yang diangkat oleh dia adalah tentang pemilu. Lalu yang kedua adalah argumen pendukung. Jadi yang dimaksud argumen pendukung adalah kita sebagai pemilih agak lebih baiknya dipikir-pikir dalam memilih kayak memilih yang lebih baik gitu, memandang visi dan misi si capres dan
pidato kita sering dengar ya ajakan kayak, ayo mari kita bersama-sama menjaga bumi kita agar lebih indah nantinya. Harapannya kedepannya kita sebagai manusia itu bisa menjaga bumi lebih baik. Lalu kita sebagai warga bisa lebih menjaga kebersihan seperti itu. Dan sarannya kayak yang lebih baiknya kita menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan. Ucapan terima kasih kayak terima kasih telah memberikan kesempatan saya untuk berbicara. Permintaan maafnya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Lalu ada kalimat efektif dan retorik. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan pemakaian secara tepat agar dipahami pendengar. Jadi kalau kita berpidato tuh kita harus memperhatikan kalimatnya ya teman-teman. Misalkan kita ingin membawakan gagasan, argumen atau berpidato di depan orang kayak lansia atau kayak gitu, tapi kita malah menggunakan bahasa Inggris kayak gitu. Itu kan kurang dimengerti ya. Agar lebih baiknya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar kayak gitu. Lalu kalimat retorik. Ini kalimat pernyataan yang tidak membutuhkan jawaban. Biasanya digunakan dalam naskah pidato yang memiliki fungsi untuk menegaskan. Jadi di dalam kalimat retorik ini itu kan berisi pertanyaan yang gak harus atau yang tidak membutuhkan jawaban. Misalnya seperti ini, adakah di sini yang ingin menjadi korban pembulian? Tentu saja tidak kan. Nah kayak gitu contoh kalimat retoriknya. Next. Oke, tadi kan sudah dibahas ya mengenai teks pidato. Sekarang Ibu memiliki salah satu tugas atau latihan untuk kalian untuk mengukur potensi kalian atau kalian mendengarkan yang tadi Ibu jelaskan atau tidak ya teman-teman. Tapi tugas ini adalah tugas berkelompok. Jadi diharapkan kalian untuk membentuk 2 kelompok. Dapat dipahami? Ya, Ibu. Boleh diarahkan dulu kelompoknya. Sudah? Nah, Ibu akan memberikan kertas latihan ini. Kertas latihan ini adalah contoh dari teks pidato. Lalu ada strukturnya yang tadi sudah Ibu jelaskan. Nanti kalian masukkan strukturnya. Kayak selamat pagi teman-teman, ini termasuk ke dalam apa? Ke dalam perkenalan kah? Pengenalan isu kah? Atau pernyataan gagasan kah? Kayak gitu ya teman-teman. Dan tolong tandai kalimat retorik atau kalimat efektifnya. Oke? Boleh di Oke, Ibu akan beri waktu kalian 10 menit untuk berdiskusi dengan kelompok kalian. Oh iya anak-anak, kertasnya boleh dibalik terlebih dahulu. Di belakangnya boleh dipinjam. Di belakangnya ini ada kesimpulan. Jadi sebelum kalian mengisi kesimpulan ini, kalian baca dulu. Jadi intisari dari si penggalan teks pidato ini, contoh teks pidato ini apa? Nanti tolong kalian simpulkan dan catat di sini. Nanti Ibu akan menunjuk salah satu kelompok untuk menjelaskan salah satu ini dan salah satu kesimpulannya. Dapat dipahami?
Disimak ya teman-teman kertasnya. Baik, saya perkenalkan nama saya Nadia. Saya akan menjelaskan seluruh teks pidato. Yang pertama ada struktur yang pertama yaitu pengenalan isu. Di dalam pengenalan isu ada pembukaan. Contohnya, selamat pagi teman-teman. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Pemberi bla bla bla. Terus
adakah di antara kalian yang bisa menjelaskan apa itu teks pidato menurut KBBI? Bagi yang bisa menjawab akan Ibu beri nilai plus. Boleh yuk Kak? Menurut KBBI, pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Ya, beri tepuk tangannya teman-teman. Nah, ada lagi nih. Sebutkan 3 struktur teks pidato. Ayo, siapa duluan nih? Itu boleh, ayo. Yang pertama itu ada pengenalan isu, yang kedua itu ada argumen pendukung, yang terakhir itu ada pernyataan ajakan. Ya, Ya, betul. Mungkin itu aja ya